Kali ini kami dari kelompok 1 akan mewawancarai beberapa warga sekolah SMA Negeri 107 Jakarta dengan tema Suara Demokrasi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya Sylvia Hana, Saya Rachel Sadianti. Saya Andrea Kumala Ramadhani. Saya Ahmad Kemal Pasya. Saya Rian Almahri. Saya Muhammad Farel Arumi. Oke, langsung aja kita mulai video wawancaranya. Selamat menyaksikan. menyaksikan. Selamat siang teman-teman semuanya. Kali ini aku bakal mewawancarai guru yang ada di Seman 107. Boleh perkenalkan diri, Pak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Muarif Awab. Bapak di sini selaku guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 107 Jakarta untuk kelas 10 dan kelas 11. Oke, terima kasih Pak. Di sini aku bakal nanya-nanya seputar demokrasi. Yang pertama itu bagaimana sih partisipasi anak muda dalam demokrasi saat ini dibandingkan dengan era sebelumnya, Pak? Menurut Bapak, untuk partisipasi anak muda saat ini yang terkait dengan demokrasi, anak muda itu sangat perlu kita tanamkan nilai-nilai demokrasi. Karena apa? Karena anak muda itu sangat penting sekali kita ajak untuk berbaur masalah untuk demokrasi ke pemerintahan. Karena anak muda itu sangat kreatif, inovatif, dan ada pemikiran-pemikiran yang brilian dari anak muda. Untuk masalah demokrasi harus memang ada anak muda yang anak muda yang memang punya kemampuan lebih, ya, yang kita jadikan sebagai penerus bangsa. Ya, itu menurut Bapak. Oke, lanjut nih Pak. Pertanyaan kedua, apa sih perbedaan pemilu 2019 dengan pemilu yang sekarang 2024? Terima kasih. Untuk perbedaan pemilu 2019 dengan pemilu saat ini ya, Iya, Pak. pasti setiap eranya itu ada perbedaan. Nah, perbedaannya bisa kita rasakan, bisa kita lihat dari euforianya pelaksanaan pemilu. Ya, mungkin di tahun 2019 yang namanya pemilu itu sangat selektif, sangat terbuka padanya, transparan. Tapi kita lihat di pemilu sekarang, ya, biasanya yang kita ketahui untuk pemilihan presiden pun juga kadang kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Misalkan sudah penentuan ketok palu dari pemerintah pusat, kita tidak tahu apa-apa, tiba-tiba sudah terjadi pemilihan presiden. Nah, itu yang memang kita harus terbuka, transparan apa adanya, jangan ada yang ditutup-tutupi masalah pemilu atau pemilihan presiden. Oke Pak, kita lanjut nih pertanyaan yang ketiga. Bagaimana pendapat Bapak tentang pemilu yang sudah berlangsung atau yang sedang berlangsung, Pak? Untuk pemilu yang sudah berlangsung, kalau menurut Bapak, yang Bapak rasakan sekarang ini adalah pemilihan presiden yang kurang enak di hati, dalam artian gini. Karena yang namanya pemilihan presiden kan kita harus melihat bagaimana visi misi presiden itu yang bagus, ya, bagaimana kedepannya itu bagaimana Indonesia harus maju, ya, itu harus benar-benar dipikirkan, ya. Kita harus ada pembaharuan dari presiden sebelumnya dengan presiden selanjutnya, biar ada perubahan-perubahan yang memang signifikan, ya. Karena apa? Karena untuk pemerintah itu banyak yang hanya berkuasa, hanya untuk memikirkan suatu materi, tapi tidak memikirkan bagaimana rakyat Indonesia yang memang memerlukan bantuan gitu. Tapi pemerintah pun kadang melihat dengan sebelah mata, ya. Jadi untuk pemilihan umum untuk presiden saat ini menurut Bapak harus lebih terbuka lagi, lebih transparan lagi gitu, untuk melibatkan semua ornamen di masyarakat itu secara terbuka dan menyeluruh gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Arif untuk pendapat dan jawaban yang telah diberikan. Cukup sekian.
dari aku dan Pak Arif. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Kak, maaf mengganggu waktunya. Saya Ahmad Kemal Pasya dari kelas 11D, izin mewawancari Kakak untuk tugas proyek saya tentang suara demokrasi. Mau sebelumnya, boleh Kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Rafif dari kelas 12G dan di sini umur aku itu udah 17 tahun. Terus tadi juga dimintain alamat aku itu aku tinggal di Jakarta, di Pulau Jawa di Indonesia. Selanjutnya ke pertanyaan pertama, bagaimana menurut Kakak kebebasan berpendapat di Indonesia saat ini? Menurut aku itu tentang kebebasan berpendapat di Indonesia saat ini tuh dibatasi ya, karena contohnya itu ketika kita demo atau kita menyuarakan aspirasi kita kepada pihak yang berwenang atau pada pihak yang benar, itu kadang kita itu dibatasi, kita tuh dilarang dan segala macam. Nah itu yang membuat opini aku menyatakan bahwa Indonesia itu masih ada keterbatasan atau enggak kurang bebas untuk berekspresi atau berpendapat di negara demokrasi seperti ini. Tuh. Oke, terima kasih Kak. Lanjut ke pertanyaan kedua, apa keuntungan jika anak muda berpartisipasi dalam demokrasi? Keuntungan anak muda berpartisipasi dalam demokrasi itu pastinya penting banget karena seperti yang presiden kita udah usung, yaitu Indonesia Emas tahun 2045, itu karena negara kita saat ini tuh kan mayoritas atau dominasinya itu oleh generasi-generasi produktif atau generasi muda. Nah, generasi muda itu pastinya masih berpikir secara kritis, mereka itu harus berpikir secara kritis dan juga bisa memilah-milih siapa pemimpin yang cocok untuk negara ini. Makanya dibutuhkan anak muda untuk bisa membuat negara ini itu bisa dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang benar dan juga sangat bagus kualitasnya dan juga tentunya bekerja untuk rakyat. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, mengapa anak muda harus berpartisipasi dalam demokrasi? Mengapa anak muda harus berpartisipasi? Menurut Kakak, mengapa anak muda harus berpartisipasi dalam demokrasi? Ini sebenarnya masih nyambung sampai yang nomor 2 yang tadi, karena negara kita masih mendominasi itu oleh anak muda, generasi-generasi yang produktif. Anak muda itu sebenarnya itu harus bisa berpartisipasi karena misalnya kalau mereka itu golput, ya negara ini pasti bisa dikuasai oleh orang-orang yang ingin berkuasa dengan cara apapun. Makanya generasi muda itu sangat diperlukan untuk meminimalisir hal-hal kayak gitu. Jadi kita itu harus berpikir kritis dan juga kita juga harus bersama-sama membangun negara ini sebagai negara yang maju dan juga negara yang maju dan sehat gitu lah pokoknya. Agar nggak dikuasai sama orang-orang yang ingin berkuasa untuk dirinya sendiri gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan keempat, apakah dalam pilkada mendatang Kakak akan ikut berpartisipasi? Iya pasti, karena umur aku sendiri tuh udah 17 tahun dan juga tanggal bulan Februari kemarin aku itu ikut pemilu presiden juga. Pasti nanti di bulan yang akan mendatang atau pilkada yang akan mendatang aku juga pasti ikut untuk memilih pilihan tersebut. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang kelima, apa yang akan Kakak lakukan apabila calon yang Kakak pilih tidak terpilih? Misal nih, aku milih pasangan A, nah pasangan A itu nggak kepilih gitu. Ya gimana ya, kita itu udah yakin dan juga udah milih sama pasangan kita tapi nggak kepilih, ya itu kan mungkin emang masih banyak orang lain yang memihak pasangan lain daripada yang sepasang sama kita. Mungkin kita bisa bersifat seperti biasanya. Ini kalau misalnya pemilunya itu jujur dan juga benar-benar transparan, nggak ada yang curang dan juga nggak diotak-atik pemilunya. Ya kita harus bisa ya gimana ya, kita harus bisa ya udah menerima kekalahan itu dan juga kita harus mau dipimpin oleh yang menang tersebut gitu. Jadi pokoknya kita tetap harus bisa beradaptasi dengan pemimpin baru walaupun pemimpin kita kalah gitu. Terima kasih Kak atas jawabannya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, saya dari kelompok 1 dari kelas 11D. Nama saya Muhammad Farel Arumi dari kelas 11D.
Dan saya Ahmad Galbasya dari kelas 11D. Dan kami akan mewawancarai salah satu kakak kelas kami yaitu Ini perkenalkan, nama aku Ivana Rebecca, aku dari kelas 12E, aku umur 17 tahun dan aku tinggal di Rawabadung RT 7. Oke, jadi kami akan mewawancarai tentang suara demokrasi. Izin bertanya ya kak. Untuk yang pertama, menurut kakak, adakah permasalahan yang terjadi dalam pemilu presiden yang telah berlangsung? Kalau kemarin sih aku nangkepnya kemarin ricuh, banyak banget ricuhnya karena adanya perbedaan pendapat antara paslon 1 sama paslon 2. Dan namanya udah beda pendapat jadi mereka ricuh, nggak terima satu sama lain gitu. Itu sih paling. Yang selanjutnya, apakah dalam pilkada mendatang kakak akan ikut berpartisipasi? Iya, aku bakalan ikut sih. Oke, pertanyaan ketiga. Menurut kakak, apakah kriteria calon pemimpin yang layak memimpin Jakarta 5 tahun ke depan? Kalau menurut aku sih yang paling penting tuh bisa dia tuh open minded, bisa terima pendapat dari berbagai pihak, nggak yang cuman pihak satu doang, karena kan di zaman sekarang nih orang tuh banyak jalur dalamnya dan padahal itu pendapat dia tuh kosong. Jadi menurut aku yang paling penting tuh open minded, bisa terima pendapat orang lain dan sisanya bisa nyusul sih sikap-sikap yang lain. Yang selanjutnya, apa yang akan kakak lakukan apabila calon yang kakak pilih tidak terpilih? Ya udah pasti diterima aja. Terus juga nggak bisa egois maunya yang kita pilih, karena kan ujung-ujungnya kita juga bakalan tundukkan sama yang udah kepilih. Terus juga ya lakuin aja sesuai sama apa yang dia buat gitu. Oke, yang berikutnya adalah apakah kakak paham tentang pemilu di sekolah? Ya aku paham. Yang selanjutnya, menurut kakak pemilu sekolah itu seperti apa? Ya paling kalau pemilu sekolah tuh kayak pemilihan, kalau nggak calon ketua OSIS, ketua MPK paling ya. Ya, mungkin pertanyaan berikutnya adalah apakah kakak menggunakan hak suara kakak dalam pemilu sekolah? Iya, aku nggak mau sia-siain, apalagi juga ini udah kesempatan aku terakhir buat ikut pemilu sekolah. Selanjutnya, apakah menurut kakak konsep pemilu sekolah sama seperti pemilu presiden di Indonesia? Menurut aku sih kurang lebihnya sama-sama pakai sistem kertas suara, terus juga ada biliknya, nggak boleh dikasih sama perubahan apa yang akan dia lakuin, sama sih menurut aku. Oke, mungkin sekian dulu wawancara kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, permisi Kak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang. Maaf mengganggu waktunya Kak. Perkenalkan, nama saya Resalsa dan teman-teman saya Sylvia Hana Andrea Kumala. dari kelas 11D. Izin ingin mewawancari tugas P5 saya dan kelompok saya mengenai demokrasi, apakah boleh? Boleh. Ya. Sebelumnya kakak dengan nama siapa? Perkenalkan, nama saya Aisyah dari kelas 12E, umur saya 17 tahun. Alamat tinggal saya di Perumahan Jatinegara Indah. Sebelumnya kakak udah tahu belum sih apa itu demokrasi? Tahu, demokrasi itu kayak mengutarakan pendapat tentang politik sih yang singkatnya ya. Gitu. Oke, selanjutnya ke pertanyaan pertama. Pertanyaannya pertama itu, bagaimana menurut kakak tentang kebebasan berpendapat atau berekspresi di Indonesia saat ini? Saat ini berkebebasan pendapat di Indonesia tuh dibebasin ya, karena emang udah ada pasalnya. Kalau nggak salah tuh pasal 28E ayat 3, itu di situ disebutkan bahwa berkebebasan pendapat untuk berkumpul dan mengutarakan pendapat itu dibebaskan, asal masih ada disebutnya kayak ada apa sih ya disebutnya? Pokoknya nggak boleh berlebihan aja gitu. Oke, pertanyaan kedua, apa keuntungan jika anak muda berpartisipasi dalam demokrasi? Keuntungan anak muda dalam berprestasi itu sangat menguntungkan ya, karena salah satu keuntungannya tuh bisa
meningkatkan literasi dalam berpolitik untuk kedepannya, karena kan the next yang bakal memilih pemimpin kan generasi selanjutnya gitu. Selanjutnya, mengapa anak muda harus berpartisipasi dalam demokrasi ini, Kak? Justru wajib banget ya, karena siapa lagi kalau bukan anak muda gitu loh. Disebutnya kan kita generasi emas ya, generasi yang bakal memimpin beberapa tahun selanjutnya gitu. Selanjutnya, mengapa anak muda harus Oke, baik, itu pertanyaannya tadi udah ya. Lanjut, apa yang perlu dilakukan agar anak muda dapat berpartisipasi dalam demokrasi, baik dari anak muda maupun dari pembuat kebijakan publik? Kalau untuk dari anak muda biar ikut berdemokrasi itu biar diberi kayak pemahaman atau edukasi tentang demokrasi berpolitik gitu. Gitu sih Wali. Lalu selanjutnya, bagaimana pendapat Anda tentang pemilu presiden yang sedang berlangsung? Gimana ya? Nggak gimana-gimana sih. Ya kita ikutin alurnya aja. Siapapun yang jadi pemimpin, yang penting pemimpinnya bisa amanah sama pekerjaan-pekerjaannya aja sih gitu. Oke, baik. Oke, terima kasih ya Kak Isya. Iya, sama-sama. Selamat siang Kak. Siang. Oke, perkenalkan, nama saya Reza Sadianti dari kelas 11D. Dengan teman Saya Andrea Kumala Ramadhani dari kelas 11D. Oke, di sini saya dengan kakak siapa? Perkenalkan, saya Kazaki Ramsyah dari kelas 12G, umur saya 17 tahun dan saya tinggal di Bogor. Oke, bagaimana menurut kakak kebebasan berpendapat di Indonesia saat ini? Untuk saat ini kan kita berada di zaman reformasi ya, yang dimana itu perkembangan teknologi sangat pesat, yang dimana ada sosial media, internet, dan lain-lain. Itu bakal bikin kita lebih bebas loh untuk berpendapat. Tapi kita harus tetap bedain antara ujaran kebencian dan kritik. Oke, yang kedua, apa keuntungan jika anak muda berpartisipasi dalam demokrasi? Untuk keuntungannya kita bakalan lebih aware dengan kondisi pemerintah kita sekarang, dan kita bakal secara nggak langsung kita bakal menentukan masa depan kita 5 tahun ke depan dengan kebijakan-kebijakan pemimpin yang kita pilih. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya, Kak, mengapa anak muda harus berpartisipasi dalam demokrasi? Kita harus berpartisipasi dalam demokrasi karena kalau bukan kita siapa lagi yang berdemokrasi di Indonesia ini kan. Karena menyangkut jawaban gue sebelumnya, kita itu bakal nentuin masa depan negara ini, kemana negara ini akan kemana gitu loh. Gitu. Next question, apakah dalam pilkada mendatang kakak akan ikut berpartisipasi? Pasti dong, pasti bakal. Pertanyaan terakhir, menurut kakak, apakah kriteria calon pemimpin yang layak memimpin Jakarta 5 tahun ke depan? Kriterianya mungkin dia amanah, jujur, dan bertanggung jawab dalam memimpin Jakarta. Oke Kak, sekian dari wawancara kami. Makasih ya Kak, maaf mengganggu waktunya. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.